Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat nggih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, mahasiswa S1 Manajemen dan Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Ya. Dimana nilai rasa ini menjadi sangat penting pada saat jadi ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dikatakan baik itu ada nilai rasa. Nilai rasa itu pertimbangannya adalah situasi dan kondisinya, tepat tidak waktunya, kondisinya, situasinya, dan sebagainya. Pengertian baik pada suatu kata atau bentukan kata atau kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari pilihan kata atau diksi dalam satu pertemuan. Jadi pilihan kata yang dipakai diambil ya dalam satu situasi tertentu ya. Oke, dalam satu pertemuan kita bisa memakai kata yang sesuai dengan pertemuan tersebut sehingga kata-kata yang keluar atau dituliskan tidak menimbulkan nilai rasa yang tidak tepat, bahkan mungkin menyinggung atau mungkin menyebabkan orang lain sakit hati dan sebagainya. Ini yang menjadi definisi dari bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa. Nilai rasa seperti apa? Yang tepat situasinya dan tepat kondisinya ya. Sehingga dalam satu waktu mungkin pemilihan ini tergantung dari pemilihan kata yang diambil. Jadi pemilihan kata kan banyak, misalnya meninggal dunia contoh ya, ini kan ada banyak, ada dan sebagainya, pilihan mana yang tepat untuk waktu tersebut ya. Kriteria untuk menentukan baik dan benar tidaknya bahasa Indonesia yang digunakan yaitu ketepatan memilih variasi bahasa ya, dimana variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasinya ya, dalam waktunya, dengan siapa, bagaimana kondisinya, itu yang dikatakan tepat ya. Dalam memilih variasi bahasa sesuai dengan konteks, maka ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah topik dan tujuan pembicaraan ya. Bagaimana ini topik pembicaraannya ya kan, tujuan pembicaraannya bagaimana ya. Contoh dalam satu situasi formalkah atau tidak formal ya, santaikah mungkin dengan siapa ya. Karena mitra bicara ini dengan siapa, atau pembaca, atau mungkin kalau itu adalah suatu tulisan maka dengan siapa sasaran pembacanya, apakah remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, atau orang kantoran dan sebagainya. Sasaran menjadi penting karena nantinya pemilihan bahasanya pun akan menyesuaikan ya, mitra bicara atau lawan bicaranya ya. Kemudian tempat komunikasi, apakah di satu forum yang ilmiah, apakah satu forum rapat terbatas, atau mungkin satu institusi, ataukah dalam waktu yang dalam tempat pertemuan yang santai, reuni dan sebagainya. Masing-masing itu kan akan berbeda gaya bicara, pemilihan bahasa, pemilihan kata atau kalimatnya itu akan berbeda. Kemudian pemilihan kata ya. Variasi bahasa mengacu kepada pemilihan dalam hasil kalimat. Baik tidaknya kalimat sangat ditentukan oleh pilihan yang menjadi unsurnya. Unsur kalimat apa? Unsur kalimat itu adalah kata, maka pemilihan kata yang tepat akan menjadikan kalimat yang keluar pun menjadi tepat. Kata terpilih dalam kalimat akan berpengaruh terhadap makna kalimat yang dihasilkan secara keseluruhan ya. Jika kata yang digunakan dalam kalimat merupakan kata-kata pilihan atas dasar sesuai dengan konteks ya, situasi dan kondisinya, bagaimana pertemuan dan sebagainya, itu dapat dikatakan bahwa kalimat itu baik. Kalimat yang seperti ini akan memberikan efek ya. Kalau kalimatnya baik, dia akan memberikan efek yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kalimatnya memberikan ibaratnya pemilihan katanya kurang tepat, kurang pas, akan memberikan efek yang kurang pas, kurang baik kepada lawan bicara atau pembaca dari tulisan kita ya. Efek yang ditimbulkan baik, ada yang efek baik atau efek buruk. Nah, di sini efek baik dan efek buruk. Efek mana yang diharapkan tergantung dari pemilihan kata dari penutur atau pembicara
atau yang penulisnya. Contoh, pemilihan kata mampus ya, dalam tanda kutip mampus. Nah, dalam kalimat betulkah ayahmu sudah mampus, ini kan tidak tepat. Ya, ini nantinya menjadi orang lain yang mendengar itu kok seperti ini, gitu kan. Jadi menimbulkan perasaan yang tidak enak, menyinggung orang lain, tidak tepat pada waktunya, ya, dan menimbulkan efek buruk sehingga dapat mengganggu hubungan baik dengan teman atau lawan bicara. Pemilihan kata ini dapat, kata mampus tadi bisa diganti dengan kata yang bersinonim, yang bisa mati, wafat, meninggal, mangkat, berpulang. Kan biasanya kita misalnya raja adalah mangkat gitu, atau kalau berpulang juga sama orang-orang yang tokoh ya, itu telah berpulang dan sebagainya. Contoh pemilihan kata di sini ada kata menugasi. Nah, kata menugasi kan sama aja memberikan tugas kepada seseorang. Nah, pada suatu ketika kita menggunakan kalimat kata menugasi ini pada waktu yang lain, kita bisa menggunakan kalimat yang lain yang serupa atau sinonim. Bisa memerintahkan dari atasan ke bawahan, meminta bantuan mungkin teman sejawat atau mitra dan sebagainya, karena mempercayakan. Inilah kata yang halus tapi menimbulkan efeknya baik, ya. Saya mempercayakan tugas ini ke kamu misalnya, ini akan menimbulkan orang yang diberi tugas itu akan semangat karena oh ya saya dipercaya, ya. Daripada saya menugasi kamu, itu akan berbeda, ya, dan lain sebagainya. Banyak pilihan kata-kata yang mungkin nantinya bisa digunakan kata-kata yang tepat, ya, yang nantinya diharapkan memberikan efek yang baik. Bahasa Indonesia yang benar, ya, tadi kan baik ya, ada nilai rasa. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah bahasa yang konsisten, tetap. Dan untuk tetap ini berarti ada yang mengatur supaya tetap seperti ini. Harusnya seperti A, B, C. Berarti ada peraturan, ada kaidah-kaidah, ada pedoman-pedoman yang mengatur supaya kalimat itu tetap A, supaya kalimat itu tetap B, C dan sebagainya. Tidak berubah waktu, tidak berubah-ubah dalam waktu tertentu, tidak berubah-ubah. Pengertian benar pada suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu memenuhi kaidah-kaidah, pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah kaidah pembentukan kata, kaidah ejaan, kaidah kalimat dan sebagainya. Contoh, kaidah penulisan miring, huruf kapital atau huruf besar, kemudian misalnya kata sambung dan sebagainya. Ini kan ada aturan-aturan supaya apa? Supaya kalimat yang terbentuk itu tetap seperti itu, ya, tidak berubah-ubah. Contoh kalimat penggembala menggiring sapi. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah suatu kalimat. Kaidah kalimat atau aturan kalimat adalah ada subjek, predikat dan objek, ya. Ini subjek adalah penggembala, predikat adalah menggiring, objeknya adalah sapi. Yang kalimat ini juga memenuhi kaidah suatu kalimat dari segi makna atau baiknya, ya, dari segi baik atau segi nilainya, segi maknanya, bahwa sebuah informasi yang dimengerti oleh pembaca. Wajar penggembala menggiring sapi. Sebaliknya contoh yang berikutnya di sini, kalau dibalik nih, sapi menggiring penggembala. Secara kaidah bahasa aturannya sapi menjadi predikat, menjadi subjek, menggiring menjadi predikat, kemudian penggembala menjadi objek. Bisa sih, cuman secara nilai maknanya dan secara rasionalitasnya tidak terpenuhi. Kalimat ini benar secara struktur karena ada subjek, predikat dan objek, tetapi dari segi makna, dari segi nilai ini tidak benar karena tidak mendukung kalimat yang baik, ya. Jadi benar tapi tidak baik, ya. Oke, contoh pembentukan kalimat. Pada contoh berikut di sini ada pada contoh berikut, pada pertandingan itu menunjukkan ketidakadilan wasitnya. Nah, kalimat tersebut tidak benar. Kenapa? Yang pertama,
ini di sini harusnya kan subjek, predikat, objek. Kalau dari sini tidak ada subjek atau pelaku, ya. Ini hanya di sini, ya, pada pertandingan itu, ya, ini menunjukkan keterangan, bukan subjek. Kalau ketidakadilan, ya, menunjukkan, itu kan menunjukkan predikat. Ketidakadilan wasitnya kan objek, ya. Di sini maka untuk supaya menjadi ada subjek, kata pada, ya, pada pertandingan itu harus dihilangkan sehingga menjadi pertandingan itu menunjukkan ketidakadilan wasitnya, sehingga subjeknya adalah pertandingan, ya. Pertandingan itu kan subjek, ya. Kemudian menunjukkan itu adalah predikat, ketidakadilan wasitnya adalah kata objek, ya. Kemudian sebuah bentuk kata dikatakan benar kalau memperlihatkan sebuah pembentukan yang benar menurut aturan atau kaidah yang berlaku. Contoh, kata aktivitas. Ini tidak benar penulisannya karena tidak memenuhi atau tidak mengikuti kaidah penyerapan bahasa. Ya, harusnya aktivitas ini pakai V bukan F. Aktivitas karena berasal dari bahasa serapan activity. Nah, ini juga bentuk kata, contoh-contoh kata dari bahasa serapan, dan juga yang lainnya. Ada persurat kabar, harusnya persurat kabaran. Bertanggung jawab, harusnya pertanggungjawaban. Aktif, harusnya aktif. Apotik, harusnya apotek. Kualitas, harusnya kualitas. Praktek, harusnya praktik, dan lain sebagainya. Banyak sekali kaidah-kaidah serapan, kata-kata baku yang sudah dibakukan, ya, dalam KBBI. Jadi, tadi sebagai kesimpulan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar dikatakan baik apabila bahasa kalimat atau bahasa atau kalimat yang digunakan, yang disusun itu memenuhi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku. Dan mohon maaf. Nah, itu bukan itu merupakan bahasa Indonesia yang benar, ya, bukan yang baik. Kalau yang baik adalah ada nilai rasa. Jadi bahasa kalimat yang disusun itu mempunyai nilai rasa. Nilai rasa yang seperti apa? Yang sesuai dengan konteksnya, yang sesuai dengan kondisi situasinya. Sedangkan tadi yang benar adalah sesuai dengan kaidah atau aturan. Jadi kalau di sini bahasa Indonesia yang baik itu adalah mempunyai nilai rasa yang sesuai dengan konteks, ya, dan benar adalah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, entah itu ejaan, entah itu singkatan, entah itu penulisan kata, penulisan bahasa baku, kemudian penulisan huruf besar, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk bahasan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Harapannya bisa lebih jelas, dan silakan bisa baca-baca sumber-sumber dari yang lain untuk memperjelas dan meningkatkan pemahaman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya Heri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.